warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Nabila. Hari ini saya akan membahas tentang teori strukturalisme dan penerapannya. Jadi, ayo kita masuk ke pembahasannya. Menurut Joseph, 1997 menjelaskan bahwa teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Jadi, strukturalisme sastra adalah pendekatan yang menekankan unsur intrinsik yang membangun karya. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya analisis melalui struktural, makna intrinsik dalam suatu karya sastra tidak dapat tergali secara dalam. Analisis struktural terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada struktur fisik dan yang kedua itu struktur batin. Struktur fisik terdapat 4 unsur di dalamnya. Yang pertama itu diksi atau pemilihan kata, yang kedua itu majas atau gaya bahasa, yang ketiga itu ada imaji atau susunan kata, yang keempat itu rima atau pengulangan bunyi. Struktur batin juga terbagi atas 4 macam unsur. Yang pertama ada tema, yaitu pokok persoalan yang dibahas di dalam karya sastra. Yang kedua perasaan, sikap penyair terhadap pokok permasalahan pada karya sastranya. Yang ketiga ada nada, yaitu sikap penyair kepada penikmat karyanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Dan yang terakhir ada amanat, yaitu pesan penyair kepada pembacanya. Jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, "Tunjukkan perahu ke pangkuanku saja." Amboy, jalan sudah bertahun kutempuh, perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku. Manisku jauh di pulau, kalau ku mati. Yang pertama, saya akan membahas struktur fisik terlebih dahulu. Diksi yang terdapat pada puisi Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar, diceritakan bahwa penyair tengah berada dalam kondisi penyesalan, kebingungan, putus asa, dan sedih.
sehingga diksi yang digunakan pun menggambarkan perasaan yang ragu, bimbang, dan lemah. Pada puisi Cintaku Jauh di Pulau terdapat kata gadis manis yang artinya kekasih. Selanjutnya ada kata mendayu yang artinya berbunyi sayup-sayup. Dan di leherku kalungkan oleh-oleh yang artinya si aku memberikan kalung kepada kekasihnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang majas. Majas yang digunakan pada puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda-benda tak bernyawa seolah mempunyai sifat seperti manusia. Yang ketiga, itu ada imaji. Contoh imaji yang ada pada puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah 1. Perahu melancar, bulan memancar. 2. Leher dikalungkan oleh-oleh buat si pacar. Ketiga, perahu bersamakan merapu. Yang terakhir, itu ada rima. Rima yang digunakan Chairil Anwar adalah rima AABB. Selanjutnya, kita masuk pada struktur batin yang terdapat pada puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Yang pertama, itu ada tema. Tema yang digunakan Chairil Anwar adalah tema tentang percintaan. Selanjutnya, itu ada perasaan. Perasaan yang terdapat adalah perasaan sedih, bimbang, dan lemah. Yang ketiga, itu ada nada. Nada pada puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah nada perasaan harap-harap cemas dan keinginan untuk bertemu kekasihnya. Yang terakhir, itu ada amanat. Amanat dari puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah jangan pernah menyia-nyiakan orang yang kita sayang dan berjuanglah untuk mendapatkannya. Mungkin sampai di sini dulu video hari ini. Kalau ada yang kurang kalian boleh tulis di komen bawah. Banggalah menjadi bangsa Indonesia, banggalah menggunakan bahasa Indonesia, dan mari belajar bahasa dan sastra Indonesia bersama Nadila. See you the next video, bye-bye!